Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelihatan tadi ada HP. Dwi Suwendarto dan teman Saya saya. Sulaiman. Di sini kami menjelaskan pengertian teks berita. Teks berita adalah Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual pada masyarakat. sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat, serta bukti pendukung seperti foto atau video di lokasi kejadian. Berita harus bersifat aktual, berita harus disampaikan secepat mungkin supaya informasi nggak basi, oke? Seperti nasi. Tujuan teks berita itu apa? Memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Berita juga membantu kita untuk lebih berhati-hati Maksud gimana tidak? sebagai dasar pengambilan keputusan. Unsur-unsur teks berita adalah apa, what, gimana, where, kapan, when, saya nggak tahu siapa, who, dan mengapa. Udah. Struktur teks berita. Satu, Kepala berita. bagian awal yang memuat banyak informasi penting yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Tubuh berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. 3. Ekor berita. Mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Struktur teks berita digambarkan menyerupai piramida terbaik. Pilihlah judul yang menarik supaya orang-orang terdorong untuk membaca bertamu sampai habis. Kaidah kebahasaan teks berita adalah 1. Bahasa yang baku. 2. Kata kerja mental. Seperti contohnya mengkhawatirkan. 3. Konjungsi temporal. 4. Konjungsi penerang. 5. Kalimat langsung. Jenis-jenis teks berita adalah 1. Berita langsung atau straight news. 2. 2. Berita opini atau opini news. 3. Berita interpretatif atau interpretive news. 4. Berita mendalam atau depth news. 5. Berita investigasi atau investigasi news. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kami teks Terima berita. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Seti. Saya Sutini. Kita berdua akan mempresentasikan tentang tanggapan keracunan massal ACI di SDN 3 Jati Sanggul di daerah Bandung Barat. Tanggapan saya itu jadi tuh orang tuanya harus lebih hati-hati lagi untuk jajan-jajan di luar untuk anak-anaknya. Terus kita juga harus melihat menjaga kebersihannya, cara orang yang dagang itu gimana cara kebersihannya. Pokoknya kita harus banyak memperhatikannya, gimana dia dagang, bersih atau tidaknya, kita harus bisa menilainya. Silakan tanggapan kedua. Tanggapan saya tentang keracunan massal di SDN 3 Jati Sanggul itu, kita harus lebih memperhatikan lagi cara jajannya dia, dan kita harus memperhatikan juga sekolah. Kita harus memberitahu sekolah agar jajannya itu harus harus kayak bisa gini, orang tuanya juga harus bisa kayak milih-milih jajanannya gitu. terus juga sekolahnya harus menyiapkan kantin untuk anak-anaknya agar anak-anaknya tidak memakan jajanan sembarangan di luar. Ya. Jadi kita harus bisa memperhatikannya. Benar. Terus juga kita harus menjaga lingkungannya itu agar Kebersihannya tetap terjaga supaya tidak keracunan massal seperti yang ini, yang namanya juga anak-anak ya kan, asal beli makan, apalagi itu juga anak SD, dia juga nggak tahu kan cara apa tuh bersihnya apa enggaknya gitu. Namanya dia jajan ngasih duit terus dilayanin dia langsung makan. Nah dari situ kita orang tua dan gurunya harus lebih memperhatikan lagi. dia. Nah
pentingnya juga pengawasan jajanan anak. Sekolah harus ditetapkan oleh pihak sekolah. Bisa juga dibuat dengan cara tidak boleh jajan di luar, dan itu juga harus ditetapkan dengan adanya kantin di sekolah. Nah, itu juga mungkin bisa dibuatnya dari bahan yang sudah kadaluarsa, Iya. yang sudah tidak pantas untuk dikonsumsi lagi, yang jorok. Iya. Jadi itu tuh harusnya sudah dibuang, tapi sama si pedagang ini masih harus dikonsumsi lagi. Jadi ya mengakibatkan yang fatal seperti ini. Ya. Sekian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.